Situ Panjalu, warisan teranak incu, kasagum anu daratan, Kasitu Panjalu. Apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah untuk agar Panjalu ini bisa lebih bagus dari sekarang? Ya, alhamdulillah Panjalu itu kan sebetulnya secara rencana sudah dimulai dari tahun 85, uang dalam keputusan Bupati di tahun 85 yang waktu itu masih seluruh kawasannya masuk ke Pangandaran dan Banjar. Nah, tahun ini kebetulan Panjalu itu sudah yang membuat kita tenang, membuat kita yakin bahwa ini akan pasti dibangun di tanah, karena Panjalu itu sudah masuk dalam keputusan Presiden tentang pengembangan Jawa Barat Selatan. Nah, Kepres tentang Jawa Barat Selatan itu Ciamis salah satu yang dimasukkan dan menjadi unsur penting harus dibangun oleh APBN itu adalah Panjalu. Perencanaannya sekarang sudah kelengkapan persyaratannya sudah hampir seluruhnya lengkap. Dari mulai tahun kemarin masih terkendala DED, ternyata alhamdulillah DED-nya dibuatkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021, sehingga hari ini sudah ada. Karena program pembangunan itu memang salah satu syarat pentingnya adalah adanya detail engineering design. Itu sudah ada. Sehingga program ini bukan program dongeng, tapi program yang sudah sangat bisa diukur. Karena untuk masuk dalam sebuah Kepres itu pasti ada prasyarat. Artinya ketika Panjalu hari ini sudah masuk dalam Kepres percepatan Jawa Barat Selatan, tidak mungkin tanpa pemenuhan prasyarat. Kita juga berharap ada sinergitas di masyarakat, karena ini akan dibangun, dikembangkan menjadi program nasional. Maka di masyarakat bagaimana caranya, kita berharap ini ada dorongan, ada dorongan dengan cara apa? Tadi ada pola komunikasi dan koordinasi yang baik. Yang nama-namanya ada penataan pembangunan, pasti ada sesuatu yang dirubah. Yang tadinya misalkan itu peruntukannya apa, hari ini jadi berubah jadi apa. Pasti ini kan akan ada dinamika. Kita berharap apapun dinamika yang terjadi baik di lingkungan masyarakat sekitar Situlengkong, di pemerintahan desa maupun di Kecamatan Panjalu, itu seluruhnya bisa terkomunikasikan dengan baik, tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga nanti proyek pengembangan nasional itu betul-betul bisa nyambung dengan semua elemen. Karena ujung-ujungnya kan ini ingin kebaikan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga jadi proyek tersebut pasti menekankan sinergi dan kerjasama. Nah, ini tinggal barangkali dunia usaha ya yang perlu ikut nimbrung gitu di dalamnya, sehingga nanti Situ Panjalu ketika dibangun, dunia usaha juga ikut bergerak. Ya, istilah kita terlibat sektor itu memang harus terlibat dalam semua aspek pembangunan. Tidak mungkin sebuah pembangunan itu hanya bersumber pada APBD atau pemerintah. Ruang swasta itu harus dibuka. Nah, kami untuk Situlengkong Panjalu itu sudah memberi ruang. Salah satunya dengan merubah dokumen. Dulunya kawasan pariwisata Panjalu itu adalah hanya judulnya wisata ziarah. Karena wisata ziarah, maka situ yang ada di Situlengkong Panjalu fungsinya itu hanya untuk menghantarkan para peziarah menuju ke Nusa Larang. Nah, sekarang dirubah menjadi kawasan wisata terpadu. Artinya di Situlengkong sangat dimungkinkan berkembang ruang-ruang yang akan diisi oleh swasta. Sekarang kawasan situnya, ternyata aktivitas di sana tidak hanya perahu nganterin berziarah ke Nusa Larang, tapi ingin menikmati situnya. Sehingga swasta masuk di situ, ada operator kayak gitu. Ya, sekarang pemandangan di Situlengkong itu tidak hanya perahu yang mengantar peziarah, tapi ada juga wisatawan yang datang ke situ yang menikmati hanya situnya saja. Nah, kawasan Panjalu itu melewati beberapa desa, ya, sampai masih ke Curug 7 kemana-mana. Nah, ini
sudah ada setting seperti itu nggak? Kawasan Panjalu yang sampai ke Curug Tujuh, sampai ke Gunung Sawahnya, Gunung Karangtenannya gitu. Ya, itu kalau dalam istilah pariwisata ini kan kita membuat sebuah integrated tourism. Jadi pariwisata yang terintegrasi dengan berbagai titik. Ini sudah disetting dengan judul tadi paket wisata. Paket wisata Ciamis sekarang kita sudah punya hampir 26 paket wisata. Jadi orang pada saat masuk ke Ciamis mau ngapain saja, ini ada 26 aktivitas. Dari mulai misalkan city tour, terus kemudian wisata setengah hari, wisata 1 hari, wisata religi. Itu kemarin kita Dinas Pariwisata dengan Badan Promosi sudah melakukan travel mart. Travel mart itu adalah jualan dagang pariwisata, dan kemarin kita bawa travel, bawa asosiasi. Jadi orang kalau mau datang ke Ciamis sekarang sudah makin jelas mau ngapain. Tinggal pilih apakah mau main ke alam, ada mau mandi di sungai, atau mau ke wisata buatan, atau ingin nyucuk galur wisata budaya, itu sudah lengkap. Nah ini tempat informasi hal tersebut didudukan di mana? Ada Tourism Information Center, kita ada TIC, ada Badan Promosi, jadi seluruh tentang paket-paket wisata dengan harganya itu ada di sana. Tapi mereka bukan operator, mereka hanya layanan informasi. Nah, kemarin yang menjadi nanti kalau misalkan orang datang ke sini, siapa yang bisnis di wilayah situnya, kita mengajak asosiasi travel. Kebetulan tiga lainnya. Ya, dengan ketiga, artinya itu swasta di situ masuk. Kapan waktunya itu konsep bertahapnya? Ya, 2024 berarti Ya. udah go ya. Ya, jadi kalau Kepres itu kan kalau ningali terorganisasi presiden itu kan berakhir 2004. Artinya maksimal 2004 itu harus sudah eksekusi. Karenanya kita mau doa dan dukungan dari teman-teman media, dari masyarakat, agar will dan psikologis psikologis will pemerintah pusat yang akan membangun Ciamis itu betul-betul gregetnya dapat dengan cara tadi memberikan dukungan-dukungan positif agar program nasional ini bisa secepatnya terlaksana. Panjalu